Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Sekali lagi, tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, semua orang pasti pernah menghadapi tantangan masalah kesulitan. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin sedang juga menghadapi tantangan masalah kesulitan. Nah, memang Alkitab tidak pernah berkata kalau jadi umat Tuhan semuanya pasti berjalan lancar. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Kadang Tuhan izinkan ada tantangan masalah kesulitan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah kesulitan, apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan itulah judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Kita akan buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15 bagian A saja. Yesaya pasal yang ke-30 di ayat yang ke-15 bagian A saja. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun mungkin menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 bagian A. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Cukup sampai situ, Saudara. Ya, saya tidak lanjutkan kalimat berikutnya karena kalimat berikutnya itu menunjukkan sebuah penolakan, Saudara. Ya, kalimat berikutnya itu berkata tetapi kamu enggan. Nah, itu saya tidak bacakan, Saudara, ya. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, loh mengapa kok muncul ayat ini? Latar belakang ayat ini kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya di pasal 38, khususnya di perikop ini, itu diceritakan bahwa waktu itu kerajaan Israel dua suku, yaitu kerajaan Yehuda, karena Israel kan terpecah jadi dua, yang satu 10 suku tetap namanya kerajaan Israel, sedangkan yang satunya Israel dua suku diberi nama kerajaan Yehuda. Nah, waktu itu kerajaan Israel dua suku atau kerajaan Yehuda sedang menghadapi kesulitan yang besar, di mana waktu itu mereka hendak diserang oleh sebuah bangsa yang kuat, kerajaan yang kuat, namanya adalah kerajaan atau bangsa Asyur. Waktu itu kerajaan atau bangsa Asyur sudah mengalahkan, sudah menaklukkan banyak kerajaan. Jadi waktu itu bangsa Asyur, kerajaan Asyur begitu kuat. Mereka berperang melawan banyak kerajaan, melawan banyak bangsa, dan mereka menang. Sehingga mereka mampu bukan hanya mengalahkan, tapi menaklukkan banyak kerajaan, banyak bangsa. Nah, waktu itu akhirnya kerajaan Asyur atau bangsa Asyur yang kuat ini berniat untuk menyerang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini kita tahu ya, kerajaan yang kecil, dibanding Israel 10 suku saja mereka jauh lebih kecil. Apalagi dibanding musuh kerajaan Asyur yang memang waktu itu sangat kuat sehingga mampu mengalahkan dan menaklukkan banyak kerajaan yang lain. Secara manusia, kerajaan Yehuda tidak akan mampu, tidak akan sanggup, tidak akan bisa melawan kerajaan atau bangsa Asyur. Tidak akan bisa. Itu secara manusia. Ya. Nah, sehingga akhirnya ya dituliskan mereka kerajaan Yehuda meminta pertolongan dari bangsa Mesir. Nah, ini yang Tuhan sangat kecewa. Tuhan sangat menyayangkan kenapa kerajaan Yehuda melakukan tindakan yang seperti itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata tadi yang sudah kita baca ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan.
Oke, nah sekarang kita akan belajar bersama, ya. Jadi kita sudah tahu latar belakangnya. Waktu itu kerajaan Yehuda, kerajaan yang kecil, sedang akan diserang oleh kerajaan Asyur yang besar, yang sangat kuat, dan telah mengalahkan, menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kerajaan Yehuda akhirnya meminta bantuan dari bangsa atau kerajaan Mesir. Dan hal ini tentu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang kita akan masuk pembelajaran kita. Untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, seharusnya ada dua hal yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Sekali lagi ya, untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, ada dua hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Apa saja itu? Ayo kita akan lihat. Yang pertama, tadi di Yesaya 30 ayat 15 tadi yang sudah kita baca, dikatakan dengan bertobat. Langkah yang pertama, kalau kerajaan Yehuda mau mendapat pertolongan dari Tuhan, maka mereka harus bertobat. Apa toh arti dari bertobat? Bertobat itu berarti berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Waktu itu kerajaan Yehuda di mata Tuhan, mereka itu dikatakan adalah orang-orang pemberontak. Jadi pemberontak ini bukan cuma ketika seseorang melakukan perlawanan secara keras, tetapi pemberontak di mata Tuhan ketika kerajaan Yehuda tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka tidak mendengar apa yang Tuhan mau. Itu di mata Tuhan adalah sebuah pemberontakan. Dan tentu di mata Tuhan ini adalah sebuah dosa, kesalahan. Maka kalau kerajaan Yehuda mau mendapat pertolongan dari Tuhan, mereka harus bertobat. Bertobat ini bukan cuma sekedar sadar akan kesalahan, bukan cuma sekedar menyesal akan kesalahan, tetapi bertobat ini punya arti berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara tentu ingat, ada dua murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot setelah menjual gurunya, dia sadar akan kesalahannya. Ketika dia melihat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, akhirnya diputuskan untuk disalibkan, dan kemudian mati di atas kayu salib, maka menyesallah Yudas. Tetapi di tengah penyesalan yang mendalam, Yudas tidak bertobat. Sekali lagi, di tengah penyesalan yang mendalam, Yudas tidak bertobat. Mengapa? Karena dia tidak berbalik dari jalannya yang jahat. Justru dia akhirnya setelah sadar akan kesalahannya, menyesal, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Bunuh diri bukanlah sebuah tindakan pertobatan. Bukan. Beda dengan Petrus. Kesalahan yang dilakukan Petrus juga sama jahatnya di mata Tuhan. Yang satu menjual gurunya, Yudas Iskariot. Yang satu menyangkal gurunya, menyangkal Tuhannya. Menyangkalnya bukan cuma sekali, tapi menyangkal sampai dengan 3 kali. Aku tidak kenal Tuhan, aku tidak kenal orang itu. Siapa orang itu? Ya, dan ketika ayam berkokok, Petrus sadar akan kesalahannya. Petrus menyesal akan kesalahannya, dan bukan hanya sekedar sadar, bukan hanya sekedar menyesal. Alkitab menceritakan Petrus akhirnya bertobat. Petrus bertobat. Dia berbalik kepada jalan yang benar. Dia berbalik kepada jalan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka waktu Tuhan berjumpa dengan Petrus, hanya Petrus yang mendapat pertanyaan 3 kali dari Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Murid-murid yang lain tidak, hanya Petrus. Mengapa Petrus mendapat pertanyaan seperti itu dari Tuhan Yesus? Karena Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Jadi artinya waktu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihiku? Ya, Tuhan membuka pintu kesempatan untuk Petrus boleh bertobat, untuk Petrus boleh kembali datang kepada Tuhan, untuk Petrus boleh kembali mengikut Tuhan, untuk Petrus boleh kembali kepada jalan Tuhan. Pintu kesempatan dibuka. Dan Tuhan berkata,
Setelah Petrus bilang, aku mengasihimu Tuhan, Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan benar, setelah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta yang beberapa waktu yang lalu kita memperingati bersama pencurahan Roh Kudus. Ya, maka waktu Roh Kudus dicurahkan atas para murid Tuhan Yesus, murid Tuhan dipakai secara luar biasa, termasuk Petrus. Sekali berkhotbah, banyak orang bertobat. Petrus memenangkan banyak jiwa. Dan sejarah mencatat, ya, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu, ya, Pak Kennedy menyampaikan, Petrus mati syahid. Bukan lagi seorang penakut, bukan lagi seorang pengecut. Kalau tadi pengecut, penakut, tidak kenal siapa itu orang itu, tidak kenal. Tapi sejarah mencatat ketika Petrus bertobat sungguh-sungguh, Roh Kudus beracara dalam hidup Petrus. Petrus menjadi seorang yang militan, seorang yang tangguh. Dia rela mati syahid demi Injil, demi Tuhan yang dia cintai. Dan ya, dia akhirnya disalibkan. Waktu disalib, dia minta disalib dengan posisi terbalik. Kepala ada di bawah, kaki ada di atas. Ini menunjukkan pertobatan yang luar biasa dari Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh kerajaan Yehuda kalau mereka mau mendapat pertolongan dari Tuhan, maka mereka harus bertobat. 2 Tawarikh pasal 7 di ayat yang ke-14, kita akan lihat 2 Tawarikh pasal yang ke-7 di ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu perhatikan kalimat berikut, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah arti pertobatan. Dikatakan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Semua orang bisa salah. Ya, kalau mau jujur, siapa sih orang yang tidak pernah salah? Sudah ada. Ya, karena itu kita kalau memang sadar kita salah, tidak cukup hanya menyesal, aku sudah salah. Tidak cukup. Kita perlu bertobat. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, berbalik dari jalan yang salah, berbalik dari dosa, kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada kebenaran. Ya, nah, siapa yang mau mengakui dosanya, siapa yang sungguh-sungguh bertobat, dia akan disayangi oleh Tuhan. Amsal pasal 28 di ayat yang ke-13. Kita lihat, saudara, ya. Amsal pasal 28 di ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kata menyembunyikan pelanggaran berarti tidak mau bertobat. Jadi kalau ada umat Tuhan sudah sadar dirinya salah, tapi dia tidak mau bertobat, berarti dia menyimpan, dia menyembunyikan kesalahannya, pelanggarannya. Orang yang seperti ini Alkitab berkata tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung berarti apa, saudara? Maaf, sial. Ya, sekali lagi, lawannya untung kan? Sial. Jadi orang yang menyimpan dosa, orang yang menyimpan kesalahan, tidak mau bertobat, dia akan jadi orang yang, maaf, sial. Ya, Tuhan sih memang tidak pernah menyediakan kesialan, tidak pernah. Tapi Alkitab berkata kalau orang yang tidak mau bertobat, dia simpan dosa, dia tidak mau tinggalkan dosa, dia akan mengalami kesialan, tidak akan beruntung. Ya, tapi sebaliknya orang yang mau bertobat, dikatakan kalimat berikutnya, ya, siapa mengakuinya, mengakui dosa dan meninggalkannya akan disayangi. Pilihan ada pada kita. Kita mau jadi orang yang setelah sadar akan kesalahan kita, kita menyesal akan dosa kesalahan yang sudah kita lakukan, lalu kemudian kita mau bertobat kembali kepada jalan Tuhan, kita akan disayangi. Kita kembali akan jadi orang yang beruntung. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau bertobat, kita akan jadi orang yang tidak beruntung, orang yang sial,
Kitalah yang memutuskan, kitalah yang menentukan. Pilihan ada di tangan kita. Ya, ini yang pertama. Jadi untuk mendapat pertolongan, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda adalah bertobat. Demikian juga kita umat Tuhan. Kalau kita rindu mendapat pertolongan Tuhan, ayo kita koreksi diri kita. Mungkin ada sesuatu yang salah, yang perlu diperbaiki, yang perlu diubah. Nah, kalau kita sudah sadarkan kesalahan kita, ya, akui di hadapan Tuhan, tinggalkan dosa, tinggalkan kesalahan, kembali kepada jalan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, di Yesaya pasal 30 ayat 15 tadi dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, kamu akan ditolong oleh Tuhan. Kalau yang pertama, untuk mendapat pertolongan Tuhan harus bertobat, maka yang kedua, untuk mendapat pertolongan Tuhan dikatakan harus tinggal diam. Kata tinggal diam ini bukan berarti tidak berbuat apa-apa, bukan. Tapi kata tinggal diam di sini berarti menantikan Tuhan. Tinggal diam, menunggu, menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kalau kita mau untuk menerima pertolongan dari Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan seperti yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda saat mereka mengalami tantangan masalah kesulitan. Bagi mereka ini masalah yang besar. Mereka bukannya datang kepada Tuhan, tapi mereka justru minta tolong kepada Mesir. Ya, Yeremia pasal 17 mencatat, ayo kita lihat saudara ya. Ini salah satu ayat yang cukup terkenal. Banyak anak Tuhan sudah sangat hafal ayat ini. Tetapi justru karena begitu hafalnya saudara ya, sehingga kadang-kadang ayat ini jadi seperti biasa-biasa saja. Ayo malam ini kita lihat kembali ya. Yeremia pasal 17 di ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Perhatikan kalimat berikut, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Stop sampai situ dulu ya, jangan ditutup. Nanti kita lihat ayat berikutnya. Orang yang mengandalkan manusia, termasuk mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Kekuatan sendiri kan berarti mengandalkan manusia juga. Dikatakan dia terkutuk. Ya, akibatnya di ayat yang ke-6 dikatakan, salah satu yang saya garis bawahi dikatakan, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi orang yang mengandalkan manusia dikutuk, dapat kutukan dari Tuhan, tidak diberkati, tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Hidupnya selalu tidak baik terus, keadaannya selalu tidak baik terus. Karena apa? Mengandalkan manusia. Ini yang terjadi pada kerajaan Yehuda tadi, ya, bukannya datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tapi justru lari kepada Mesir, minta tolong kepada Mesir, karena mungkin kerajaan Yehuda menganggap bahwa Mesir mampu menolong mereka. Sehingga akhirnya Yehuda tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ya, lanjut ayat yang ke-7. Yeremia 17 tadi ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Perhatikan kalimat berikut, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Penekanan dikatakan tadi ayat yang ke-8, ya, ia tidak khawatir dalam tahun kering. Tahun kering ini bicara tentang keadaan yang sulit.
Hari-hari ini bukankah kehidupan makin sulit? Ya, minggu yang lalu 2 minggu yang lalu ya, Pak Kennedy sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kesulitan yang makin banyak terjadi. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Apalagi ditambah dengan perang yang lebih meluas. Ya, beberapa negara sudah saling ngirim rudal, ya, menembakkan rudalnya, sehingga perang itu makin melebar, makin meluas. Ekonomi sudah sulit, perangnya makin meluas, otomatis hidup jadi semakin sulit. Nah, ini bicara tentang tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun kering. Ya, dan memang ketika saya bercakap-cakap dengan beberapa orang, mereka bilang, iya Pak, ini kerjaan kalau secara manusia ya, ini perekonomian, perdagangan, pekerjaan itu sepi. Betul ya, mungkin Bapak Ibu dengar ya, sepi. Omset dari perusahaan itu banyak yang turun secara drastis. Bahkan banyak juga perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, PHK dalam jumlah yang cukup besar. Ya, bahkan bukan hanya PHK, ada juga bahkan perusahaan-perusahaan yang sampai tutup, bangkrut. Ini ekonomi sulit. Tetapi Alkitab berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak khawatir di dalam tahun kering. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sukar, ketika ada masalah tantangan, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ia tidak khawatir di dalam tahun kering. Mengapa? Karena Tuhan yang jadi sandaran dalam hidupnya. Ya, jadi yang kedua, kalau kita rindu untuk mendapat pertolongan dari Tuhan seperti kerajaan Yehuda, maka yang kedua, kerajaan Yehuda harus tinggal diam. Artinya menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti akan datang waktunya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-umatnya. Ya, oke. Nah, ini sekarang kita masuk bagian yang kedua. Jadi kalau bagian yang pertama itu tentang mendapat pertolongan dari Tuhan, ada dua hal yang harus dilakukan kerajaan Yehuda. Satu, bertobat. Yang kedua, tinggal diam. Artinya menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Karena tadi kan judul firman Tuhan, tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Nah, kadang waktu kita menunggu pertolongan Tuhan datang, ada banyak umat Tuhan tidak kuat, tidak sabar, tidak kuat lagi. Tuhan, ini masalahku sudah terlalu berat menekan hidupku. Aku nunggu pertolongan Tuhan, aku nunggu waktunya Tuhan menyatakan pertolongan. Sudah tidak kuat lagi Tuhan, sudah tidak sanggup lagi Tuhan. Ya, nah yuk sekarang kita akan lihat bagian yang kedua. Untuk menjadi kuat, untuk menjadi umat Tuhan yang tetap kuat saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, maka ada dua hal juga yang harus dilakukan. Ya, sekali lagi, untuk menjadi tetap kuat saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, maka ada dua hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Kita belajar dari kerajaan Yehuda. Ada dua hal yang harus dilakukan oleh kerajaan Yehuda. Kembali ya, di Yesaya 30 tadi, kita lihat kalimat berikutnya. Saya baca dari awal ya, Yesaya 30 ayat 15 tadi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ini bagian yang pertama. Ya, kamu akan diselamatkan, kamu akan ditolong oleh Tuhan kalau bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam berarti menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lanjut kalimat berikutnya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu jadi umat Tuhan yang kuat, tetap kuat saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya. Karena memang tidak selalu Tuhan itu kalau menyatakan pertolongan langsung. Tidak. Ada kalanya kita harus nunggu. Nunggunya kadang-kala tidak singkat cukup waktunya. Kadang-kala nunggunya itu bisa sampai cukup lama, cukup panjang. Ingat Abraham waktu mendapat janji akan beroleh anak perjanjian. Nunggunya panjang, sampai berapa lama Abraham menunggu? Kurang lebih 25 tahun Abraham nunggu.
Ya, nunggu waktu pertolongan itu sampai 25 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Yusuf waktu nunggu saat dia akan diangkat jadi pemimpin sesuai dengan mimpinya. Yusuf harus melewati proses dan nunggunya cukup lama. Bukan 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, enggak sob. Nunggunya sampai berapa lama? 13 tahun. Nah, ini banyak umat Tuhan kadang-kadang tidak sabar, tidak mampu sudah Tuhan, tidak kuat, aku nunggu ini terlalu lama Tuhan, sehingga akhirnya ada yang putus asa, kehilangan harapan, ataupun sebaliknya lari kepada manusia karena nunggu dari Tuhan kok tidak kunjung tiba pertolongan dari Tuhan. Sudah akhirnya datang kepada manusia, berharap kepada manusia, mengandalkan manusia. Sayang. Nah, Tuhan mau kita tetap kuat, ya. Yang pertama, supaya kita bisa tetap kuat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tinggal tenang. Sekali lagi, tinggal tenang. Ketidaktenangan seringkali membuat seseorang menjadi salah melangkah. Ketidaktenangan seringkali membuat seseorang menjadi salah mengambil keputusan. Saya mengambil contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada temu janji, ya, dengan seseorang, temu janji yang cukup penting, tidak bisa ditunda, tidak bisa dibatalkan, karena ini temu janji yang penting dan harus segera ketemu, ya. Nah, suatu ketika kita janjian di hari, katakanlah ya, besok Senin, janjian ketemu jam 8 pagi di kantor, misalkan begitu ya, atau di tempat tertentu. Wah, mungkin kita sudah siap-siap ya, jam 6 kita pasang alarm kita, ya, alarmnya dipasang supaya harapannya begitu alarm berbunyi segera bangun, siap-siap, segera berangkat supaya nanti tidak terlambat. Jam 8, kalau bisa sebelum jam 8 sudah ada di tempat di mana kita akan mengadakan temu janji. Nah, tetapi ketika alarm berbunyi, wah, kita berkata, aduh, tunggu dulu, badanku masih rasanya capek, ya, nanti tak tambah 5 menit. Nah, jadi gitu ya, tambah 5 menit saja, ya. Akhirnya tidur-tiduran, so. Bablas, tambahnya bukan 5 menit, so, ya, tambahnya 1 jam. Yang bablas, so. Sehingga waktu kaget bangun, sudah jam 7. Aku jam 7 lewat 15 menit mateng kok. Nah, jadi gitu, so, ya. Wah, Bu Angon langsung lompat dari tempat tidur karena sudah terlambat, so. Tidak bisa dipending. Janjinya harus tetap jam 8, tidak bisa ditunda. Ya, pertemuannya tidak bisa ditunda, waktunya juga nggak bisa dimundurkan, tidak bisa. Wah, akhirnya cepet-cepet bangun. Nah, waktu bangun seperti itu karena terburu-buru, wah, biasanya sudah tidak karu-karuan. Ya, ini mungkin sisiran rambut sudah tidak karu-karuan karena cepet-cepetan. Mungkin jangan-jangan juga belum gosok gigi, ataupun gosok gigi sudah salah-salah, ya. Wah, sudah gosok cepet-cepetan sampai yang digosok bukan giginya, gusinya yang digosok. Ya, orang kalau terburu-buru kan gusi bisa digosok, ya, keliru. Waktu masang ini, kalau mungkin wanita yang masang alis keliru, maunya di sini, ternyata bablas sampai di badung. Karena terburu-buru, ya, masang lipstik juga keliru, maunya mau masang lipstik di sini, nggak taunya lolos, lewat kena hidung, ya, wah, sudah semuanya serba bingung, gigi juga kena lipstik, ya, pakai sepatu keliru, yang satu sepatu, yang satu sandal. Nah, namanya kan sepatu sandal. Ya kan, suatu sandal itu berarti satu sepatu satu sandal. Keliru karena terburu-buru, ya, gobo kabeh, berangkat sudah cepet-cepetan, ya, sampai gitu di tengah jalan, aku lupa bawa apa, handphone. Nah, itu orang zaman sekarang luar biasa, ya. Di gereja itu seringkali kita sering jumpai ada Alkitab yang ketinggalan. Nah, saya tuh bingung, kalau Alkitab ketinggalan, jarang yang kembali datang ngambil, itu jarang. Loh, sungguh. Ya, saya sampai cari ini namanya siapa gitu, ya. Kalau ada namanya kan enak, saya tahu, ya. Misalkan saja ya namanya Busam, saya tahu ini Alkitabnya Busam ketinggalan. Dan saya cari namanya tidak ada, Jadi saya juga bingung ini Alkitabnya siapa. Tapi heran, tak tunggu sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada yang balik ngambil Alkitab. Ya sudah, asetnya gereja, ya. Tapi aneh, kalau handphone ketinggalan,
Tidak sampai 5 menit. Loh, sungguh. Baik. Berarti handphone lebih penting ya dari Alkitab sebenarnya. Karena di situ ada banyak hal ya. Wah Pak, di handphone saya ada Alkitabnya loh, ya bener di handphone kan sekarang ada Alkitabnya so. Ada Alkitabnya, ada ini apa namanya macam-macam Pak ya, urusan kerjaan dan yang lain-lain Pak. Jadi handphone itu begitu penting so. Nah ini orang ini berangkat karena terburu-buru so. Handphonenya ketinggalan, balik lagi so. Ya. Nah itu contoh saja. Kalau orang sudah tergesa-gesa, terburu-buru, nggak bisa tenang akhirnya, ya kupu-kupu bahasa Surabaya begitu so ya. Ini sudah melakukan banyak kesalahan ya karena apa? Buru-buru. Tapi coba kalau tenang-tenang, jam 6 sudah bangun, siap-siap pelan-pelan ya, kita buat persiapan untuk temu janji itu. Saya yakin tidak sampai seperti itu. Waktu mau berangkat ingat-ingat ya, apa ya, sudah tak bawa semua, handphone sudah, kunci rumah sudah ya, apalagi yang lain sudah semua. Karena apa? Persiapan dipersiapkan dengan baik, tidak terburu-buru ya. Nah dalam hidup ini juga begitu. Kalau umat Tuhan tidak bisa tenang, suka terburu-buru, ya, kupu-kupu, ya, akhirnya seringkali membuat keputusan yang salah. Ketidaktenangan membuat seseorang melakukan semakin banyak kesalahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi umat Tuhan yang kuat saat menunggu pertolongan Tuhan, maka yang pertama, yang penting untuk kita perhatikan, kita harus tinggal tenang, punya ketenangan. Kita baca ya 1 Petrus pasal yang keempat di ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang. Tuhan sangat rindu supaya setiap kita sebagai umat Tuhan belajar jadi orang yang tenang. Kuasai diri dan jadilah tenang. Meskipun di depan memang ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, tapi mari kuasai diri, jadi tenang. Jangan gopo, jangan terburu-buru, jangan bingung, malah akhirnya salah membuat keputusan, salah melangkah. Kuasai diri, jadi tenang. Berdoa, datang kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa ya yang harus saya lakukan Tuhan saat situasi seperti ini? Kuasai diri ya. Nah jadi tenang. Satu ayat lagi, Mazmur 62 di ayat yang kedua. Ini pemazmur berkata ya, Mazmur pasal 62 di ayat yang kedua. Kalau di Alkitab elektronik itu ayat yang pertama bagian B. Tapi kalau di Alkitab buku itu ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua di Alkitab buku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu untuk bisa menguasai diri dan menjadi tenang, mari dekat Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan kita tenang. Kalau tidak dekat Tuhan, saudara, semakin bingung. Semakin dengar banyak berita, semakin bingung. Semakin dengar banyak informasi yang menyatakan keadaan begini, semakin bingung. Semakin kacau pikiran kita, semakin kacau hidup kita. Tapi kalau kita menaruh hati kita kepada Tuhan, dekat Tuhan, hanya dekat Tuhan aku tenang, daripada Tuhan datang keselamatan. Ini yang pertama. Untuk menjadi kuat saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, maka hal yang pertama, tinggal tenang. Yang kedua, tadi di Yesaya 30 ayat 15 tadi dikatakan dalam tinggal tenang dan percaya. Yang kedua, supaya kita bisa tetap kuat saat kita menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, maka yang kedua, kita harus percaya. Percaya ini berhubungan erat dengan pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, percaya itu berhubungan erat dengan pengenalan akan Tuhan. Ketika kita baru bertemu dengan seseorang,
ketika kita baru bertemu dengan seseorang, baru kenal ya, karena mungkin teman kerja atau mungkin di perjalanan baru ketemu, kenalan gitu. Nah biasanya kalau baru ketemu gitu ya, kita nggak akan percaya karena kita belum tahu orang ini karakternya kayak apa. Apakah dia orang yang bertanggung jawab? Apakah dia orang yang dapat dipercaya? Dia orang yang jujur? Kita belum tahu karena baru ketemu, baru kenal. Tapi ketika kita sering ketemu, sering bergaul, dekat dengan orang itu, semakin dekat, semakin kita tahu karakternya, akhirnya kita bisa buat kesimpulan dan keputusan. Oh, ini orang ini ternyata karakternya baik, jujur, bisa dipercaya. Maka akhirnya kita percaya kepada orang itu. Ya, mungkin ketika kerjasama kita percaya, ketika kita menitipkan sesuatu kita juga percaya, barang-barang yang berharga pun kita berani menitipkannya. Karena apa? Kita kenal orang itu. Tapi kalau baru kenal atau belum kenal, kita sulit untuk percaya. Terhadap Tuhan pun sama. Seringkali banyak umat Tuhan kurang percaya kepada Tuhan. Banyak umat Tuhan sulit untuk percaya kepada Tuhan. Mengapa? Jawabannya karena umat Tuhan kurang memiliki pengenalan akan Tuhan. Kalau umat Tuhan sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Tuhan, maka dia akan bisa percaya kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya ya, Mazmur pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10. Mazmur 9 di ayat yang ke-10. Kalau Alkitab buku ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu, artinya mengenal Tuhan, percaya kepadamu, percaya kepada Tuhan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal nama Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan baik, dia akan percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang kurang mengenal Tuhan, dia kurang percaya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak percaya. Nah Tuhan mau kalau Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang kuat, tetap kuat saat menantikan waktu Tuhan menyatakan pertolongan. Maka yang kedua, kita harus percaya. Dan percaya ini baru bisa terjadi kalau kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan akan membantu kita, akan menolong kita untuk bisa semakin percaya kepada Tuhan. Satu ayat lagi, Daniel pasal 11 di ayat yang ke-32 bagian B. Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B, bagian akhir, dimulai kata tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi umat yang mengenal Tuhan, yang mengenal Allahnya, dikatakan dia akan tetap kuat. Mungkin saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongan, meskipun menunggunya mungkin cukup lama, waktunya cukup panjang, tapi dia akan tetap kuat. Mengapa? Karena dia mengenal siapa Allahnya. Allah yang dipercaya, Allah yang disembah adalah Allah yang setia, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang tak pernah ingkar janji, Allah yang tak pernah berubah. Nah, semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah, maka kita akan semakin percaya. Nah, kan itu mari bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, ayo kita sebagai umat Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita akan jadi umat Tuhan yang tetap kuat saat menunggu atau menantikan waktu Tuhan menyatakan pertolongan bagi kita. Ya, itulah dua hal yang Tuhan tidak sampaikan buat kita pada malam hari ini. Sesuai dengan judul perenungan firman Tuhan, tetap kuat hingga mendapat pertolongan. Tentunya pertolongan dari Tuhan. Bagian yang pertama dikatakan untuk mendapat pertolongan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertobat. Kalau ada kesalahan, bukan cuma sekedar sadar akan kesalahan, bukan cuma sekedar menyesal sudah melakukan kesalahan, tapi bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah,
berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kembali kepada jalan Tuhan. Yang kedua, setelah bertobat dikatakan tinggal diam, yang artinya menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, bagian yang kedua dikatakan saat kita menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, ya, kita butuh kekuatan supaya kita bisa tetap kuat saat menunggu waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, karena kadang menunggunya itu waktunya cukup panjang. Nah, supaya kita bisa tetap kuat, yang pertama tinggal tenang, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan bingung, jangan gupu-gupu. Semakin tidak tenang, semakin banyak membuat kesalahan. Ketenangan hanya bisa terjadi, ya, kalau kita dekat Tuhan. Kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Yang kedua, bukan hanya tenang, tapi yang kedua juga percaya. Saat kita mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan sungguh, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saat menunggu, menantikan waktu Tuhan menyatakan pertolongan, kita akan tetap kuat. Kita tidak akan goncang, tidak akan goyah iman kita, tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, tidak akan. Kenapa? Karena kita mengenal Allah yang kita sembah itu Allah yang sangat baik. Waktu Tuhan menyatakan pertolongan itu dikatakan tidak pernah terlambat, namun juga tidak terlalu cepat. Ya, kalau kita sih manusia memang selalu berharap segala sesuatunya kalau bisa segera Tuhan, kalau bisa instan, kalau bisa sak-dek-saknyet. Begitu minta langsung dikasih, begitu butuh langsung diberi. Nah, itu kan manusia kepinginnya begitu. Tapi Tuhan ajari kita, ada kalanya, ada saatnya tidak seperti itu. Ayo kita baca ayat penutup, ya. Yesaya pasal 30 di ayat yang ke-18 mulai. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan, ya. Yesaya 30 ayat yang ke-18 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi ternyata Tuhan itu nunggu loh, untuk mau menyatakan kasih, untuk kasih-Nya kepada kita. Jadi sementara kita juga menunggu, menantikan waktu Tuhan, Tuhan itu juga nunggu untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat yang ke-20, 24 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Saya ulang, saudara, ya, perhatikan kalimat ini. Walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Serba sedikit itu berarti pas-pasan. Pas butuh, pas ada, ya, serba sedikit. Namun pengajarmu ini huruf besar, berarti Tuhan tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, melihat Tuhan, memandang Tuhan. Ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Perkataan dari Tuhan. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganani maksudnya pergi ke kanan, atau mengiri, pergi ke kiri. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan. Sekali lagi, akan memberi hujan. Ada kata akan, ya. Jadi hujannya bukan langsung, akan. Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Cukup sampai situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat yang ke-20 dengan ayat yang ke-23, ini keadaan yang berbeda. Di ayat yang ke-20 dikatakan Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ada kalanya. Ada kalanya Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya ya, diizinkan Tuhan memiliki roti dan air, tapi roti dan airnya itu pas, sedikit, tidak banyak, tidak berlimpah. Ada kalanya.
Ada kalanya. Tapi yang penting apa? Kita tetap ada di jalan Tuhan. Tadi dikatakan telinga kita terarah kepada pengajar. Waktu pengajar kita Tuhan itu berkata belok kanan, ya ikut ke kanan. Belok kiri, ya ikut ke kiri. Ini penting. Telinga kita tetap terarah mendengar apa yang Tuhan mau. Mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, memandang Tuhan. Diizinkan Tuhan mengalami keadaan seperti itu ya, situasi yang pas-pasan, rotinya sedikit, airnya sedikit, tapi yang penting tetap ada di jalan Tuhan. Nah, sampai pada waktunya di ayat yang ke-23 dikatakan, setelah kita terus ikut jalannya Tuhan, terus ikut jalannya Tuhan, terus ikut jalannya Tuhan, ayat 23 berkata, lalu Tuhan akan. Kata akan itu berarti bukan langsung, ada waktu, ada penantian, menunggu. Nah, ketika sudah tiba waktunya dikatakan Tuhan memberi hujan, sehingga dikatakan hasil tanah itu membuat kamu bisa makan roti dengan berlimpah-limpah. Jadi ada waktunya, ada saatnya. Ya, kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami situasi seperti ayat 20, roti dan airnya sedikit pas-pasan. Jangan kecewa, jangan putus asa, tetap ikuti jalan Tuhan, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Nanti ada waktunya, ada saatnya. Dikatakan Tuhan akan memberi hujan, dan ketika waktunya itu tiba luar biasa, roti yang kita miliki, ya, berkat yang kita dapat bukan lagi sedikit, bukan lagi pas-pasan, tapi dikatakan berlimpah-limpah. Amin. Biarlah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, hingga Bapak Ibu Saudara dan saya tetap jadi umat Tuhan yang kuat untuk menunggu, menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Silakan kembali maju ke depan. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Lewat satu pujian kita berkata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Ayo. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan Yesus. Ayo. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Kira-kira kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam
bagi hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tentu biarlah iman kami boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kami sedang menantikan waktu Tuhan menyatakan pertolongan, bila kami boleh tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh tetap percaya, kami boleh tetap tinggal tenang. Karena kami tahu Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Meteraikanlah firman yang sudah kami terima bersama pada malam hari ini, sehingga kami bukan hanya sekedar tahu dan mengerti firman, tetapi kami boleh melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, sehingga kedahsyatan kuasa firman itu boleh sungguh terjadi dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan, berkarya bagi Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, dan juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami berdoa menyatukan hati dan iman kami. Biarlah kuasa Tuhan ngecep menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman siman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah kesulitan. Bila dengan iman yang teguh kami tetap percaya dan menantikan Tuhan menyatakan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati pula ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Bila setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, dengan juga dengan hamba-hambamu yang akan melayani. Kami rindukan sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, sehingga kuasa Tuhan sungguh terjadi dalam hidup setiap kami. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.